Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabin karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna kalau secara bacaan itu mad tabi'i, innanya. Tapi ketika ketemu hamzah, hamzah itu alif yang berharokat, namanya hamzah. Maka rumusnya setiap mad tabi'i bertemu dengan hamzah atau alif yang berharokat, maka panjang bacaannya itu 6 harokat. Walaupun di situ tidak ada tanda harokat. Adapun masalah hukum, ketika hamzahnya punya kalimat itu sendiri, maka namanya wajib muttasil. Ketika hamzahnya bukan punya kalimat itu sendiri, namanya mad jaiz munfasil. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Asalnya jaa, telah datang. Bukan ja baru a, bukan, tapi jaa. Ja itu mad asli atau mad tabi'i. Hamzah berharokat, maka bacanya 6 harokat. Itu kalau secara bacaan. Termasuk kuliah. Kuliah itu paling banyak 6 harokatnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La itu mad tabi'i. A ada hamzah yang berharokat. Jadi yang penting itu cara membacanya. Adapun hukum itu istilah untuk mengetahui ini hukumnya idgham, ini hukumnya ikhfa, ini hukumnya iqlab. Tentunya agar terdengar lebih enak, maka bacaan itu dengan tajwid. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Fasolli perintah. Fasolli maka dirikanlah solat, li rabbika karena Tuhanmu. Sebab banyak juga orang solat bukan karena Allah, karena dagangnya sepi, sholat hajat, mintanya sama Allah. Jadi sholatnya karena dagangannya sepi, bukan karena Allah. Karena Allah mah cuman sepiknya doang. Lillahi ta'ala, Allahu akbar, omong doang. Tapi artinya karena dagangannya sepi. Ada yang sakit, orang waras-waras, sholat dia, sholat hajat, Allahu akbar, katanya lillahi ta'ala, padahal karena penyakitan. Ada juga pengen kawin sama janda, ya, sholat hajat, ya, katanya lillahi ta'ala, pret lillahi ta'ala. Maka di sini diperintahkan fasolli, maka dirikanlah solat li rabbik karena Tuhanmu. Jadi kalau kita lihat ayat ini, seorang Rasul saja masih diingetin, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu. Dan yang kedua wanhar. Wanhar itu artinya berkurbanlah. Kurban dalam arti menyembelih binatang ternak tertentu dan dagingnya dibagi-bagikan, sepertiga untuk diri kita,
sepertiga sebagai hadiah, sepertiga sebagai sedekah. Karena nanti di minggu ketiga bulan Juli saya nggak ketemu, maka sekarang saya jelaskan masalah kurban. Kurban juga bagian daripada fikih. Nanti bulan Juli tanggal 9 itu udah Idul Adha, sedangkan pengajian saya itu di minggu ketiga, berarti nggak ketemu. Nah ini mumpung ketemu. Nah, kalau cerita kurban habis korban makan kagak seru. Lah udah berlalu ya. Nah, hadir rahimakumullah. Asbabun nuzul, asbab itu sebab-sebab, nuzul itu nazala yang nuzulan, turun. Sebab-sebab turun ayat ini itu Nabi diolok-olok oleh orang-orang tertentu dengan sebutan al-abtar. Al-abtar itu artinya yang terputus. Karena adat orang Arab bisa jadi sampai sekarang, kalau seorang ayah tidak punya keturunan laki-laki, maka nasabnya itu terputus. Dan itu dialami oleh baginda Rasul. Makanya Rasul setiap malam bermunajat kepada Allah, ya Allah ya Rabb, kenapa engkau tidak berikan aku keturunan anak laki-laki? Kenapa engkau tidak berikan aku keturunan anak laki-laki? Betul Allah ngasih anak laki-laki, tapi tidak pernah sampai balita. Artinya Qasim, Ibrahim, Sayyidina Abdullah itu tidak pernah sampai dewasa, sudah wafat. Anak-anak laki-laki Rasulullah. Bahkan sampai anak-anak perempuan Rasul pun yang hanya punya keturunan hanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Atau kita biasa kenal istilah Siti. Tahu Siti itu dari mana? Padahal di Arab nggak ada Siti itu. Siti itu sebetulnya kan dari Sayyidatina, Sayyidati. Kalau laki-laki Sayyidina, kalau perempuan Sayyidati, Sayyidatina. Orang kita nyebut Sayyidatina ribet men, dah Siti aja dah. Ya. Makanya tokoh-tokoh muslim perempuan, muslimat berarti, itu banyakan ya pakai Siti. Khadijah, Siti Khadijah. Aisyah, Siti Khadijah. Sampai Maryam pakai Siti juga, ya, Siti Maryam. Emang nggak boleh? Ya boleh, cuman di Arab nggak ada Siti, adanya Sayyidati. Hanya Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha itulah yang punya keturunan, yang kita tahu dalam sejarah namanya Sayyidina Hasan dan Husain. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat sama Allah, ya Allah ya Rabb, kenapa engkau tidak berikan aku keturunan laki-laki? Datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku menyampaikan salam dari Allah. Bukannya Allah tidak sanggup memberikan engkau keturunan laki-laki. Akan tetapi kalau Allah memberikan engkau keturunan laki-laki dan tidak Allah angkat derajat anak laki-laki menjadi nabi ataupun rasul, itu akan merendahkan derajatmu. Nabi Ibrahim punya putra Ishak, Ishak punya putra jadi nabi namanya Yakub, Yakub punya putra Yusuf, Yusuf jadi nabi, anaknya nabi jadi nabi. Makanya nggak usah heran anaknya petinju juga jadi petinju. Anaknya kalong kampret, bapaknya tukang nyolong, anaknya suka jambret. Itu yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Makanya kalau bapak ngeliat anak bapak Badr, gak usah nyalain orang, apalagi bini kita disalahin. Ingat kita, emang kita begitu, kasih gambarannya ya. Tapi sebaliknya kata malaikat Jibril, kalau anakmu yang laki-laki diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, berarti engkau bukan khotamul anbiya, bukan nabi penutup akhir zaman.
diangkat jadi nabi berarti rasul bukan khatamul anbiya, tidak diangkat menjadi nabi dan rasul jadi merendahkan derajat kenabian baginda rasul. Tapi tetap sebagai manusia, walaupun bagaimana rasul juga manusia. Akhirnya dengan izin Allah, dalam satu riwayat waktu itu Sayyidatina Fatimah sedang menyusui Hasan dan Husain. Hasan dan Husain itu nyusu di ASI, air susu ibu Sayyidah Fatimah, dihentikan ASInya oleh Allah. Dan dengan izin Allah dari jempol tangan kanan Rasulullah keluar ASJ, air susu jempol. Dari situlah kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menyusu. Maka kata baginda Rasulullah, semua anak bernasab kepada bapaknya kecuali Hasan dan Husain, sayalah yang menyusuinya. Maka dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itulah dzurriyyahnya Rasulullah. Kalau di kita di wilayah Jakarta namanya Habib. Habib itu nasabnya sampai kepada Rasulullah. Kalau di Arab itu bisa Sayyid, di Iran itu bisa Syah, kalau di India itu Khan, kalau di kita di Jawa banyak macamnya, ada Basaiban, ada Azamat Khan, itu dzurriyyah baginda Rasulullah. Cuman Bapak hadirin sekalian, sekarang itu sudah bukan zamannya dakwah mengandalkan nasab. Kalau orang-orang tua kita dulu itu ngasih kepada filosofi ke anak, nak, yang namanya jagung sama padi, kalau ditebar jagung ya jadi jagung, padi ya jadi padi. Artinya kalau memang kita keturunan orang baik, pasti akan menjadi orang baik. Maka kata Nabi, asyarfu bil adab la bin nasab. Akhlak kemuliaan itu ada pada adab, bukan pada nasab. Tapi kita sebagai umat baginda Rasulullah harus selalu menjunjung tinggi dzurriyyahnya Rasulullah. Menjunjung tinggi bukan berarti kita harus selalu mengikuti. Ketika itu benar ya kita ikuti, ketika salah ya jangan kita ikuti, tapi kita tetap hormat. Karena kita melihat nasab ataupun keturunan baginda Rasulullah. Maka karena Rasul mendapatkan berita gembira seperti itu, diperintahkan dua, fasholli li rabbik wanhar. Salat yang kita tahu dalam Al-Quran itu wasta'inu bis sobri wassalah. Kemudian kurban. Kurban itu dalam istilah fikih itu namanya adhiyah, menyembelih binatang ternak tertentu di hari tertentu karena niat tertentu. 4 mazhab itu berbeda masalah pelaksanaan hari. Imam Abu Hanifah itu menghitung tasyrik cuma 2 hari, jadi 10 dan 12, 11 dan 12. Jadi waktu untuk kurban itu cuma 3 hari menurut Imam Abu Hanifah, 10, 11, 12. Tapi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal itu tasyrik ada 3 hari, 11, 12, 13. Artinya kalau di kemudian hari ada orang yang mengatakan tidak sah kurban di tanggal 13, ya berarti dia pakai madhabnya Imam Hanafi. Oh, usah ribut. Oh, berarti dia pakai madhab Hanafi, ya silahkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan arba'u la tajuzu, 4 yang tidak diperbolehkan fil adhahi, di dalam kurban, dalam arti syarat binatang. Yang pertama al-aura'ul bayyin aura'uha, buta dan jelas butanya. Makanya Bapak
kalau mau kurban dicek mata kambing tadi, sebab kadang melek tapi kagak ngeliat. Ya namanya orang dagang kan kadang enggak seteliti yang beli. Nah kita yang mau beli tadi, sebab kalau itu terjadi kurban kita hukumnya tidak sah, sayang. Tuh. Dicek dulu matanya. Caranya bagaimana? Jangan disuruh baca, nggak bisa kambing suruh baca, ya. Jadi giniin aja, kalau memang dia mata yang lihat pasti menghindar kiri kanan nih gini. Kalau dia ngeles, oh berarti jangan kata Pak Ustadz harus dicek matanya, panggil dokter mata, ya ribet amat. Atau suruh baca nih, baca, kedengaran nggak? Ya. Al-aura, buta. Yang kedua, wal maridatul bayyin marduha, sakit. Nah sakit ini luas, bisa sakit mencret, bisa sakit guding, bisa sakit batuk, ya. Kambing batuk juga Pak. Nah apa sebabnya? Ya sama, masuk angin. Cuman kambing mah kagak bisa dikerok, ya. Kalau kita bisa dikerok, ya. Kambing kalau masuk angin batuk dan batuknya itu menyebabkan keparahan, artinya bayyinu mauridhiha, jelas sakitnya, ini juga sama, tidak sah untuk kurban. Jadi nunggu sehat. Atau misalkan guding, kambing kena guding juga, sama nggak jauh beda dengan manusia, juga tidak boleh untuk kurban. Sakit yang sakitnya itu nyata. Adapun masalah tanduk atau kuping, ya selama itu wajar. Kalau timbang tanduknya sengkleh atau nggak ada tanduknya, karena ulama berbeda pendapat, tanduk itu bukan bagian yang bisa dibagi-bagikan. Makanya kalaupun kambing misalnya karena banyak sudah mau siap korban, malamnya pada berantem kan, seruduk-serudugan, kemudian tanduknya ngampleh, wah ini sakit. Bukan, kalau sakitnya cuman karena tanduknya tadi patah, itu masih diperbolehkan untuk kurban. Tuh. Itu namanya sakitnya atau cacatnya tidak berpengaruh. Tapi kalau misalkan nggak komplit organ tubuhnya, misalnya dikebiri, itu nggak boleh, karena tidak sempurna. Atau nggak ada buntutnya, beli kambing lihat jogroganya doang, lihatnya di YouTube, dipasarinya, udah kita langsung online beli, begitu diantarin kagak ada buntutnya Pak, wah jangan-jangan kambing jejadian ini ya. Apalagi kambing gak ada kepalanya, wah ya namanya bukan kambing. Kemudian kurus, terlalu kurusnya. Lah kalau kambing kurus lah yang mau dibagiin apanya? Tulangnya. Ya, makanya terlalu kurus juga tidak boleh kambing. Nah, itu syarat-syarat dari binatang-binatang ternak. Sakit-sakit yang nyata, cacat-cacat yang nyata, buta-buta yang nyata, kemudian terlalu kurusnya hingga tampak terlalu jelas tulangnya, baik itu kambing, sapi, termasuk kerbau atau domba. Ketika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, itu tidak bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Hadirin rahimakumullah. Adapun di dalam proses di dalam penyembelihan, ya, baca bismillah itu perkara sunnah. Artinya kalau seumpama yang menyembelih tadi lupa atau dengan sengaja nggak baca bismillah, itu yang namanya sembelihan, baik itu kurbankah, akikahkah, ataupun penyembelihan lain, itu hukumnya tetap sah selama wama uhilla li ghairillah. Menyembelihnya itu bukan karena selain Allah. Menyembelih selain Allah itu maksudnya untuk persembahan,
untuk ancak, untuk sesaji. Niatnya itu untuk persembahan sesaji. Itu yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Adapun kalau perkara enggak baca bismillah, baik itu dengan sebab lupa ataupun disengaja, itu tidak menyebabkan penyembelihan itu tidak sah. Tetap hukum penyembelihan tadi adalah sah. Bismillahnya bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillahi Allahu akbar. Sebetulnya sunnahnya, anjurannya itu yang namanya kurban itu menyembelih, memotong sendiri. Cuman karena ada hal-hal tertentu yang tidak semua orang itu mampu, baik itu dari tenaga ataupun nyali ataupun ilmu, maka diperbolehkan mewakilkan penyembelihan tadi kepada seseorang yang kita percaya, dengan harapan logikanya yang namanya kurban itu kan PDKT kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah. Maka hendaknya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah ya orang yang selama ini selalu melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Logikanya seumpama bapak pengen bertemu dengan Pak RT misalnya, sedangkan bapak istilahnya nggak kenal sama RT, pastikan yang bapak cari itu kan orang pertama yang patuh terhadap peraturan yang ada di situ, warga di situ yang tidak pernah melanggar aturan-aturan yang ada di RT, walaupun aturannya itu tidak tertulis. Yang kedua kan sebisa mungkin kalau kita mau ngedap sama RT itu kan ngajak orang yang orang itu dikenal sama RT. Nah, sekarang ngajak orang yang selalu melanggar peraturan di situ sama RT kagak kenal, logikanya bisa nggak kita bisa diterima sama RT? Nah, itu logikanya seperti itu. Korban pun sama. Lah kita nyuruh orang, mohon maaf, orangnya aja jangankan istilahnya wudhu, cuci kaki aja kagak pernah. Kok bisa memberikan perwakilan kepada kita untuk mempersembahkan kepada Allah? Logikanya bagaimana bisa diterima? Tuh. Belum tata cara adab di dalam memotong. Kata Nabi, motong itu jangan diinjak, jangan dibanting. Ya. Adapun mengikat itu adalah upaya untuk menjatuhkan, bukan ada niatan untuk membanting. Sehingga ketika sempurna dia sudah rebah sang binatang tadi, bagi orang yang korban disunnahkan untuk ikut menyaksikan, sunnah hukumnya. Ketika kambing sudah dalam keadaan berbaring, kemudian kita kumandangkan takbir sebagai syiar, ya cukup sekali bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena takbir itu kan ada yang satu takbir satu napas, ada dua takbir satu napas, ada yang takbir 3 kali takbir satu napas, yaitu takbiran tadi. Selesai baca takbir, baru yang kurban tadi sunnah baca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki, diawali dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa muslima wa ma'ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena kurban itu termasuk bagian daripada nusuk. Nusuk itu artinya ibadah, hukumnya sunnah. Baru golok diayunkan. Kalau belum sempurna mati, ya ini sunnahnya jangan segera dipisahkan antara kepala dan badan. Kadang ada pak, sapi, kambing masih kojot-kojot, udah dibantai lagi, dipisahin pala sama badannya. Yang namanya binatang insya Allah kalau memang niatnya itu disembelih dan tata caranya benar, 4 urat sudah terputus, urat kerongkongan, pernapasan, urat makan, 2 urat nadi,
itu yang namanya binatang pasti nggak bakal bisa bangun lagi. Kadang enggak, udah dipotong, leher udah putus, masih jadi tarik-tarik ya. Saking takutnya. Dan ketika belum sempurna diam itu jangan dipisahkan kepala dengan badan, karena masih ada roh. Nah, kemudian bahasanya, pembagiannya itu dibagi 3. Sepertiga untuk yang kurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah. Ini bahasa hadiah ini maksudnya untuk para orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru. Makanya dibedain. Jangan kita ngasih bagian buat guru ucus semua, ya. Kadang ada orang saking rapihnya misain daging sama tulangnya sampai bening banget, Pak. Udah gitu dikasih buat guru lagi. Ya kalau kurban sama dagang beda. Lah ini bersihin tulang sampai bersih banget. Lah yang dimakan apanya? Ya. Ya rada banyakin ngapa dagingnya ditinggal gitu. Ya buat ngesop jadi dimakan. Ini sampai bening banget. Kita lihat lah bakal apa ini. Bakal kalung ya. Bening begitu. Nah, sepertiganya tadi buat sedekah. Lah sedekah itu bahasanya buat non muslim boleh, buat istilahnya fuqara juga boleh, itu namanya sedekah. Makanya bagian-bagian itu harus dibedain, jangan semua pukul rata. Ngasih ke orang tua ya begitu, ngasih ke orang fuqara ya begitu. Ini maka ada istilah sepertiga untuk diri kita. Adapun kemudian ada orang yang tidak mau menerima, kalau seumpama di kepanitiaan, tidak ada salahnya kita pengen tahu alasannya. Tidak mau menerimanya daging yang ia kurbankan itu tadi, apa sebabnya? Khawatirnya salah pemahaman. Sebab tidak sedikit dulu waktu saya tinggal di Kampung Kobak, orang ngomong katanya, kita kalau korbannya udah korban, ikhlaskan. Tidak seperti itu. Karena tuntunan yang Rasulullah contohkan, maksudnya yang kurban mendapatkan sepertiga bagian tadi. Yang pertama, biar orang yang kurban tadi merasakan daging dari binatang yang dikorbankan. Yang kedua, bisa jadi ketika datang saudaranya tahu informasi bahwa dia kurban, nanya, lu katanya korban, mana dagingnya? Gua mah kagak kebagian. Nah ini kan beda. Padahal bukan kagak kebagian, nggak menerima bagian. Betulan yang ditanya bukan yang korban, suaminya atau istrinya. Mana katanya korban? Tahu kagak kebagian. Nah, jadi fitnah kan. Maka tetap panitia memberikan sepertiga dari hak yang harus kita berikan. Maka kalau seumpama dia menolak, kita perlu tahu menolaknya itu karena apa. Takutnya pemahamannya tadi bahwa kalau yang namanya kurban ya harus ikhlas semuanya. Tidak demikian. Karena Nabi mencontohkan sepertiga dari kurban yang kita kurbankan tadi masih ada hak buat kita. Tapi hitung-hitungannya juga jangan berlebihan. Kurban seekor kambing, paha depan, paha belakang ya bawa ke rumah lah. Orang kagak keduman. Ya. Termasuk kalau seumpama perhitungan sapi. Sapi itu kan hitungnya rada ribet, Pak. Tapi kan kita ada prediksi. Seumpama sapi ada berat 3 kintal. Kan sepertiga bagian itu kan hak orang yang kurban. 3 kintal itu setengah kintal kebuang, kepala sama jeroan. Berarti kan nyaris daging dan tulang kan cuman ada 2,5 kintal. 2,5 kintal itu dibagi 3. 3 bagian itu kemudian diberikan kepada 7 orang yang kurban tadi.
Itu tata cara yang bagusnya itu seperti itu. Kalau seumpama paha belakang doang dibagi 7 orang, itu nggak kesandak. Artinya untuk 7 orang tadi nggak layak. Ya kan, bisa jadi ada yang pengen disop, ada pengen digulai, macam-macam kan. Itu tata cara seperti itu. Kalau kambing beda, kalau kambing kan gampang, paha belakang atu kasih aja ke orang yang kurban tadi, selesai, sepertiga bagiannya. Tapi kalau sapi kan rada ribet, makanya biasanya itu kan dari sana ada timbangannya, ini sapi sekian. Maka agar teratur itu kan panitia mendata, ini sapi ukurannya sekian, jumlah orang 7, sehingga insya Allah tidak ada hingga akhir acara ada kata-kata atau ada kejadian sampai orang kagak kebagian. Hadirin rahimakumullah. Maka karena kurban ini termasuk upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah, ada istilah aturan-aturan yang harus kita patuhi, dalam arti ini juga menyangkut masalah adab. Adab itu tata krama. Ketika kita sudah berniat untuk wanhar, untuk berkorban, maka bagi yang kurban itu dianjurkan. Anjuran di sini sifatnya bukan mutlak harus begitu. Tidak boleh memotong kuku dan rambut. Ya, rahasianya tidak diketahui, tetapi ini sifatnya hanya anjuran. Bukan ketika kita melaksanakan kemudian dianggap sebagai suatu pelanggaran, tidak. Kadang ada orang yang saking fanatisnya, kamu nggak boleh, padahal kukunya udah masuk daging, karena dia dengar katanya karena kita niat mau korban nggak boleh dipotong. Nah, ini kejadian karena keliru di dalam memahami hadis. Jadi karena sifat korban itu adalah sunnah juga tentunya menurut 3 madhab. Kalau menurut Imam Abu Hanifah wajib. Bagi 3 imam, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ibnu Hambal, itu memandang kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad sudah barang tentu, jangan sampai kemudian menjadi pemberat dari perkara-perkara lain. Mohon maaf, misalkan sampai utang-utang, ya, sehingga akhirnya ketika selesai kita menanggung hutang. Itu jangan sampai terjadi. Perkara sunnah ya tempatkanlah sebagai sunnah. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah meninggal? Bolehkah ia memotong binatang ternak tertentu yang diniatkan untuk orang yang meninggal? Kalau orang yang meninggal tadi seumpama belum dikekahkan, yang namanya kurban itu kan taqarrub ilallah. Kalau bahasa tahapan itu kan sudah pasti dia itu lebih dekat kepada Allah ketimbang kita yang masih hidup. Maka alangkah utamanya akikah yang didahulukan. Kalau seumpama ada pertanyaan, ada orang sudah meninggal, lalu dia pengen kurban, dalam arti keluarganya, ya kalau udah meninggal maka gak bakal ngomong, ntar besok lebaran ya, gua korbanin ya, enggak. Artinya keluarganya ada niatan pengen nyembelih binatang ternak untuk niat kurban orang yang meninggal. Nah, kalau sekiranya orang yang meninggal tadi memang belum akikah, itu lebih utamanya akikah yang didahulukan.